Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ayat ini kalau kita renungi, kalau kita hayati, ini sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Kalau kita pikirkan, kita hayati ayat ini, maka akan membuat kita sadar bahwasanya kematian itu sebuah peristiwa yang menakutkan. Kenapa kita bilang, kita sampaikan menakutkan? Karena kita takut berpisah dengan orang yang kita cintai. Suami lagi disayang-sayang, ternyata pergi. Ini nggak bisa dicegah. Istri lagi disayang-sayang, ternyata ditakdirkan pergi. Anak yang lagi disayang-sayang, orang tua yang lagi disayang, yang diharapkan, ibu yang lagi diharapkan kasih sayangnya, kemudian pergi. Dalam ayat tadi, la yasta'khiruna sa'ah, tidak bisa diminta mundur sesaat pun, siapapun orangnya. Orang hebatkah dia, tentara, polisi, pejabat, kalau ajal mereka sudah datang, tidak bisa diundur sesaat pun. Dari ayat yang kita bacakan ini, semua pasti akan menyusul orang-orang yang sudah pergi mendahului kita. Karena itu pasti di dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kamu mati. Di dalam perut ibu kita belum dikasih roh. Kita hanya berbentuk janin. Daging, segumpal daging, kemudian tulang dibungkus ya, dengan daging, kemudian summa yuhyikum, dihidupkan kita, ditiupkan roh, kemudian lahir ke atas dunia, summa yumitukum, kemudian setelah itu datang masanya kematian, datang kematian, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Setelah kita mati nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mati di dunia ini, jangan kita sangka habis perkara, habis semuanya. Ada kehidupan yang tidak ada mati-matinya. Maka oleh sebab itu Rasulullah menjelaskan kepada kita ketika ditanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa orang yang paling pintar, orang yang cerdas itu siapa wahai Rasulullah? Siapa kata Rasul? Apa jawaban Rasul? Apakah orang pintar itu orang IQ-nya yang paling tinggi, atau profesor, doktor, pejabat? Tidak. Kata Rasulullah, orang yang paling pintar adalah, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang ingat dengan kematian. Inilah orang yang cerdas, yang senantiasa ingat dengan kematian. Jangan sampai kita mengejar dunia, lupa dengan kematian. Sibuk mengejar karir, tidak ingat dengan kematian. Ternyata tiba-tiba datang kematian ini, sehingga membuat kita menderita di akhirat. Kita boleh mengejar dunia, jangan sampai dengan tausiah ini kita fokus ke akhirat saja. Tidak. Kita boleh mengejar dunia, tetapi tidak lupa akhirat, amalan akhirat. Ya, mudah-mudahan buya kita yang telah mendahului kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, beliau adalah orang yang sangat berjasa. Kemudian beliau seorang guru, seorang buya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan kita sesama Muslim itu dianjurkan untuk saling berwasiat, saling sehat menasihati, saling memberi peringatan. Apa nasihat kita kepada keluarga ahli waris? Meskipun orang tua kita sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal, bagi Ibu Reni masih ada kesempatan untuk berbakti. Ini sesuai dengan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawa syai'un abarru bihima ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, masih ada tidak kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?
setelah meninggalnya mereka, masih ada nak kesempatan saya berbakti? Apa kata Rasulullah? Naam, masih bisa. Kemudian bagaimana caranya? Wal istighfar lahuma, doakan mereka. Jadi kita mungkin hari ini ada di antara kita bapak-bapak, ustadz dan ustazah yang sudah kehilangan orang tua. Tidak menutup kemungkinan kita berbakti kepada kedua orang tua. Masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, al-istighfar lahum, doakan mereka. Jangan sampai kita minta rezeki untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, ternyata lupa minta doa untuk orang tua kita. Orang tua kita yang sudah berjasa, yang membuat kita seperti ini, itu jasa orang tua kita. Dengan mereka pergi, ayah ibu pergi, kemudian kita lupa, tidak sempat untuk mengingatnya. Ingat mereka dengan doa yang kita panjatkan setiap salat. Ketika kita minta rezeki, kita sisipkan ya, kita sisipkan doa untuk mereka. Mungkin ini takziah kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang yang menyampaikan dan untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.